upset. Not upset because we cannot replacement no, because Tidak segrup dengan Indonesia, pelatih Bahrain sesumbar ingin bertemu Indonesia untuk balas dendam. Dragan Talajic, buset, malah beda grup, padahal niat gue mau bantai Indo. Netizen, halah-halah bacot banget. Atmosfer panas antara Indonesia dan Bahrain ternyata masih belum reda sampai sekarang. Bahkan setelah drawing grup terbaru Piala Asia diumumkan, banyak fans yang langsung mencari-cari posisi Bahrain di bagan grup. Bukannya karena takut, justru banyak yang berharap Indonesia kembali satu grup dengan mereka. Tapi lucunya, harapan itu malah gak kejadian. Bahrain akhirnya masuk grup B, sementara Indonesia ada di grup berbeda. Dan disitulah drama baru mulai muncul. Media-media Timur Tengah langsung ramai membahas reaksi pelatih Bahrain, Dragan Talajic, yang sebelumnya memang beberapa kali melontarkan komentar bernada panas ke Indonesia. Apalagi kalau mengingat bagaimana tensi kedua negara benar-benar meledak di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Laga yang seharusnya jadi pertandingan biasa, malah berubah jadi salah satu pertandingan paling emosional yang pernah dirasakan fans timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Masih segar diingatan bagaimana Indonesia waktu itu sebenarnya sudah di depan mata meraih kemenangan bersejarah atas Bahrain. Bermain penuh tekanan, skuad Garuda tampil luar biasa dan unggul 2-1 sampai penghujung laga. Stadion sudah bergemuruh, fans Indonesia di tribun mulai percaya diri bakal pulang dengan 3 poin emas. Tapi semuanya berubah gara-gara satu keputusan kontroversial dari wasit yang sampai sekarang masih bikin emosi kalau diingat lagi. Ya, siapa lagi bukan Ahmed Alkaf. Wasit botak yang namanya langsung jadi musuh bersama netizen Indonesia setelah pertandingan itu selesai. Injury time yang awalnya sudah dianggap selesai malah terus dilanjutkan, padahal tambahan waktu yang diberikan seharusnya sudah habis. Namun entah kenapa pertandingan terus berjalan sampai akhirnya Bahrain berhasil mencetak gol penyeimbang menjadi 2-2. Sontak para pemain Indonesia protes keras, bench timnas marah besar, dan netizen Indonesia langsung menyerbu media sosial AFC maupun Bahrain malam itu juga. Banyak yang merasa Indonesia benar-benar dirampok di pertandingan tersebut. Karena kalau saja laga dihentikan tepat waktu, Indonesia hampir pasti mengamankan kemenangan penting di kandang Bahrain. Bahkan beberapa pengamat Asia waktu itu juga ikut mempertanyakan kepemimpinan Ahmed Alkaf yang dianggap terlalu merugikan Indonesia. Dari situlah rivalitas panas ini mulai lahir. Bahrain dianggap bukan cuma lawan biasa lagi, tapi tim yang punya sejarah emosional dengan Garuda. Makanya begitu drawing terbaru keluar dan ternyata Indonesia gak satu grup dengan Bahrain, banyak fans malah kecewa. Bukan karena takut ketemu, justru karena ingin balas dendam langsung di atas lapangan. Di media sosial, komentar-komentar netizen Indonesia langsung membanjiri postingan terkait Bahrain. Banyak yang bilang Bahrain selamat karena gak ketemu Indonesia lagi. Ada juga yang bercanda kalau Ahmed Alkaf mungkin ikut lega karena gak perlu memimpin pertandingan Indonesia versus Bahrain lagi. Di sisi lain, komentar Dragan Talajic juga bikin suasana makin panas. Pelatih Bahrain itu disebut-sebut masih penasaran ingin bertemu Indonesia lagi. Aura rivalitasnya memang terasa banget sejak ronde ketiga kemarin. Bahrain mungkin merasa Indonesia terlalu berisik soal keputusan wasit, sementara Indonesia merasa mereka jadi korban ketidakadilan. Kombinasi itu bikin hubungan kedua kubu sekarang jadi penuh gengsi. Yang menarik, situasi ini sebenarnya menunjukkan satu hal besar. Indonesia sekarang sudah mulai dianggap serius di Asia. Dulu lawan-lawan Timur Tengah mungkin memandang timnas kita sebelah mata, tapi sekarang beda. Setelah performa Indonesia terus meningkat, negara-negara Asia Barat mulai merasa Indonesia bukan lawan yang gampang lagi. Bahkan tensi emosional seperti ini muncul karena mereka sadar Indonesia bisa jadi ancaman nyata. Apalagi kalau melihat perkembangan skuad Garuda sekarang. Pemain naturalisasi makin nyetel, mental bertanding naik drastis, dan permainan Indonesia jauh lebih berani dibanding beberapa tahun lalu. Jadi wajar aja kalau Bahrain sebenarnya juga ingin membuktikan diri kalau mereka masih lebih kuat. Karena di pertandingan sebelumnya, secara permainan Indonesia benar-benar bikin mereka kerepotan. Dan jujur aja kalau nanti Indonesia benar-benar bertemu Bahrain lagi di turnamen berikutnya, atmosfernya pasti bakal gila. Netizen Indonesia jelas belum lupa dengan tragedi injury time itu. Nama Ahmed Alkaf bahkan mungkin bakal terus diingat setiap kali Bahrain disebut. Rivalitas seperti ini yang akhirnya bikin sepak bola Asia makin seru ditonton. Ada emosi, ada dendam, ada gengsi, dan ada rasa ingin membuktikan siapa yang sebenarnya lebih layak menang. Sekarang tinggal lihat bagaimana perjalanan kedua tim di fase grup nanti. Indonesia
fokus dengan grupnya sendiri. Bahrain juga begitu. Tapi satu hal yang pasti, meskipun sekarang beda grup, aroma panas Indonesia versus Bahrain belum benar-benar selesai. Karena bagi banyak fans Garuda, pertandingan kemarin belum dianggap tuntas. Dan kalau suatu hari nanti dipertemukan lagi, kemungkinan besar itu bakal jadi salah satu laga paling panas di Asia. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.